Halo business owner, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Stephen Hidjo, dokter marketing, solusi dari bisnis Anda. Jadi kalau bisnis Anda mengalami masalah stagnan atau omset menurun atau Anda support nggak tahu deh harus bagaimana lagi, bahkan mungkin Anda frustasi, coach ini harus bagaimana lagi, kami solusinya. Itu business owner ya. Saya akan sharekan satu cerita business owner. Ya, ini benar-benar bisa nyata. Kenapa business owner? Kita masih ingat tahun 2020, masa COVID yang lalu, di mana perekonomian Indonesia bahkan dinyatakan GDP-nya minus. Berapa itu ya? Minus 4%, 5% begitu ya. Dan pada saat perekonomian susah begitu, semua bisnis susah, restoran, kafe tutup, sekolah-sekolah tutup, mal-mal tutup, malah dokter marketing kita naik, nanjak. Orang menghubungi kami, mereka mengatakan, coach, ya ini saya cerita ya, share cerita kami. Tahun 2020 kira-kira Februari, Maret, April, kami dihubungi oleh salah klien kami, itu pabriknya di Jawa Tengah dan ada di Jawa Timur, business owner. Ya, dia mengatakan gini, coach, bisnis kami ini boleh dikatakan umurnya sudah 30 tahun kalau nggak salah. Bisnis ini adalah bisnis keluarga dan pada belakangan tahun ini omsetnya memang lagi menurun. Pas kena COVID itu malah omsetnya malah anjlok bukan main, turun bahkan 70% dari omset yang biasanya. Akhirnya kami dipanggil. Ya, tapi gimana saudara? Saat itu mau naik pesawat aja rumit banget, pakai masker, kemudian pakai masker plus semacam helm gitu lagi gitu ya. Kemudian mau turun dari pesawat aja mesti ngisi HAC form dan lain-lain. Bahkan waktu saya ingat, itu klien di Jawa Tengah, saya mau masuk hotel aja, kemudian saya ditem dulu. Waduh, Pak, ditemnya begini ya. Wah, ini suhunya 37, 38, Pak, nggak boleh masuk hotel. Gitu. Nah, di saat-saat itu, maka dokter marketing in action, gitu sebenarnya. Ya, kami datang, saya ketemu, ownernya itu di Jawa Tengah, saya datang salah satu pabriknya, dia pabrik ada di Jawa Tengah, ada juga yang di Jawa Timur, tepatnya di Surabaya, gitu sebenarnya. Nah, oke. Akhirnya dia katakan cerita semacam itu. Kemudian saya lihat, oh bisnis ini sudah berapa tahun? Nah, itu sudah 30-an tahun gitu ya. Kemudian produknya apa aja? Beliau punya produknya banyak sekali bisnis modal. Kalau nggak salah ada sekitar 30-40 item produk. Loh, masalahnya apa? Yes coach, ini omsetnya turun. Dan tim kami udah bisa-bisa, promonya juga udah bisa-bisa. Promo di distributor, di agen, promo di retail, udah bisa-bisa. Coach, tapi omsetnya bahaya sekali nih. Ini udah dibawa break even, coach. Ah, gitu. Nah, oke, akhirnya saya lihat, saya tangani, oke, kita survei dulu lah, gitu ya. Nah, terus saya lakukan satu survei, ya, baik data-data internal maupun survei di digital. Kemudian saya bicara dengan agen di sebelah, akhirnya saya tahu, oh ya udah, saya tangani bisnis ini. Itu sebenarnya. Nah, jadi di video kali ini kami akan sharekan ada 5 jurus sakti untuk meningkatkan omset apapun keadaan perekonomian Indonesia. Ya, even perekonomiannya sedang inflasi, sedang resesi, atau sedang COVID. COVID itu parah sekali misalnya, bahkan lebih parah dari inflasi, atau resesi, atau deflasi, parah sekali. Kenapa? Tokonya nggak dibuka, restoran, kafe dibatasi, nggak ada dine-in, nonton bioskop nggak ada, mal tutup, gitu kan misalnya. Oke ya, siap-siap ya, silakan catat. Jadi saya akan bagikan ada 5 jurus. Yang pertama, ya, Anda harus lakukan survei. Ya, survei di mana? Survei by digital, secara Google Trend, gitu ya. Atau survei secara offline, alias turun lapangan langsung. Anda harus lihat produk Anda dan Anda harus tahu siapa direct kompetitor Anda. Gitu sebenarnya. Lanjut, yang kedua, setelah Anda melakukan survei, Anda harus temukan apa sih key produk Anda, apa sih hero produk Anda. Apa sih coach key produk, hero produk? Artinya produk andalan. Dari item sebanyak 30-40 itu, Anda jangan fokus semua. Anda harus fokus di item yang memiliki, nah yang ketiga, unique selling point tertinggi. Artinya unik, kelebihan produk Anda dibanding dengan direct kompetitor yang tadi. Apa Anda mungkin lebih di produknya dibedah lagi. Mungkin Anda lebih di varian, atau Anda lebih di gramasi, Anda ada lebih di packing, nggak tahu. Anda harus lakukan survei. Atau Anda lebih di pricing, mungkin Anda lebih murah. Tapi ingat ya, murah itu is not the solution. Begitu misalnya ya. Lanjut ya, yang ketiga. Yang keempat, setelah hasil dari survei tadi, Anda akan melihat apa sih opportunity, apa sih kesempatan. Mungkin Anda lihat ada area-area di mana direct kompetitor Anda masih belum begitu kencang. Mungkin Anda lihat produk-produk Anda di pasaran, oh ternyata produk Anda gramasinya lebih panjang atau lebih berat, tapi ya harga Anda tetap kompetitif. Paham saudara ya? Boleh lanjut yang kelima? Ya. Nah, setelah Anda tahu yang kelima ini, setelah Anda tahu apa sih key product, hero product, apa sih keunggulan kompetitif Anda, baru Anda melakukan strategi guerrilla marketing.
bergerilyalah, mulailah, ya sebentar ya, fight dengan daerah kompetitor tadi di daerah yang Anda masih hijau. Ya, apa artinya masih hijau? Ya kesempatan Anda masih luas, di mana daerah kompetitor Anda belum masuk di area tersebut. Atau mungkin sudah masuk, tapi mungkin hanya beberapa grosir tertentu. Jadi lihat, ada peluang di situ. Baru Anda mulai gerilya marketing. Nah, gerilya gimana coach? Gerilyanya dengan markom atau marketing communication. Apakah itu markom material? Apakah itu berupa poster, banner? Kan saya cerita GT tadi. Ya, jadi secara offline gitu ya, ada ciptakan poster atau ciptakan banner. Apa sih yang diekspos? Di poster, banner, atau stiker, atau hanging mobile? Apa yang diekspos? Ya, kelebihan Anda, unique selling point tadi. Di mana Anda unggul, unggul-unggulnya dibandingkan kompetitor. Anda ekspos habis-habisan di situ. Cara eksposnya gimana? Saya belum bisa bahas di sini, itu panjang sekali. Tapi intinya, suatu marketing communication, suatu konten, suatu konteks di material tadi, di mana orang lihat dalam waktu 3 detik. Sekali lagi, 3 detik. Ya, target customer Anda dia lihat di toko 3 detik, 3 detik, dia langsung tahu. Itu kalau offline. Kalau online gimana? Anda buat website atau Anda buat Instagram, apa yang diekspos? Tentu kelebihan dari produk itu tadi. Tapi teknik digital, how to expose in Instagram atau website, saya akan bahas lain kali. 5 jurus saya praktekkan. 5 jurus saya apa? Saya praktekkan. Dan hasilnya, dalam tempo 5 bulan, 6 bulan, omsetnya naik ke arah 50%. Sampai ownernya bingung nyalamin saya. Coach, saya bingung. Orang-orang pada turun, banyak yang bangkrut. Kok bisnis saya malah naik sendirian? Itulah namanya anomali. Anomali itu alias di luar nalar. Kayak misalnya saya punya barang, saya pegang. Lalu saya lepas jatuh kan? Nah kalau anomali, saya lepas, mana naik? Nggak masuk akal bukan? Itu sering kami alami dan ini kisah nyata. Berapa sering coach? Nah, kalau saya katakan 148 customer di 17 kota Indonesia, ternyata rating suksesnya 70-80%. Berarti strategi saya bener kan? Framework yang saya pakai bener kan? Pokoknya marketing ukurnya gampang. Ada hasil nggak? Kalau ada hasil, berhasil. Kalau nggak ada hasil, seindah apapun plan Anda. Gitu bisa ngeliat? Untuk Anda yang tertarik, oke, saya akan berikan konsultasi gratis. Benar-benar gratis, silakan komen. Kalau ini muncul di YouTube, silakan komen langsung di YouTube. Kalau ini muncul di Instagram atau TikTok, komen langsung di bawah. Tim kami akan membalas. Apa yang mau Anda tanyakan? Silakan. Mungkin Anda punya restoran, kafe, atau Anda seperti saya ada di sini di sebuah restoran kafe ya. Di sini, atau mungkin Anda punya pabrik fast moving consumer good atau industrial. Mungkin Anda punya produk atau Anda jualan jasa. Apapun itu, ratingnya banyak berhasil. Ya, untuk Anda yang tertarik, khususnya Anda pemilik bisnis atau Anda ingin punya bisnis, oke? Saya ada kelas namanya Marketing for CEO 2024. Ya, itu berlaku sampai dengan bulan Maret. Ya, biaya hanya 100.000 saja. Dalam waktu 90 menit kami akan bahas apa? Anda berikan masalah Anda, saya akan berikan langsung solusinya. Itu ada di akhir video ini, oke ya? Saya janji saya diberikan 5, saya diberikan 5-5-nya. Jangan khawatir, saya jamin pasti berhasil. Tidak pernah ceritanya, total marketing tidak berhasil. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses. Sejak ada dokter marketing dalam waktu 7 bulan, itu naik 72%. Sampai 2 bulan ini, kita sudah kenaikan omset sampai 200%.